stopped out of Chicago, yeah. And I wanna know what they don't know. Halo semuanya, saya Dea. Dan dalam video kali ini kita akan membahas perjalanan tumbuh kembang saya dari usia 3 tahun dengan fokus pada perkembangan fisik, motorik, dan emosional. Terima kasih kepada Ibu Sisil yang sudah memberikan kesempatan untuk berbagi cerita ini. Perkenalkan, saya Dea Triazaji Purba yang adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Ya, mungkin karena bungsu, jadi foto-foto masa kecil saya cukup terbatas. Jadi, perjalanan tumbuh kembang saya akan saya mulai di video ini dari saya sejak usia saya. Dari saya usia 3 tahun ya. Di usia 3 tahun, tubuhku mulai ngalamin pertumbuhan yang pesat. Secara biologis, aku udah bisa berjalan dengan lancar, berbicara sedikit, dan mulai mengeksplorasi banyak hal di sekitarku. Ya, itu juga kelihatan dari gimana aku senyum di foto ini sih. Ya, kelihatannya anaknya lumayan chill dan seneng-seneng aja lah gitu ya. Dulu pas aku sekitar umur 4-6 tahun, katanya sih aku udah mulai gak bisa diem nih. Mama sering cerita kalau dulu aku sering lari ke sana kemari, terus suka jatuh-jatuh. Cuman mama bilang aku juga bisa bangun kalau misalkan aku jatuh. Ya bangun sendiri maksudnya. Emang sih dulu tuh energinya kebanyakan, apalagi kalau lagi main di luar, rasanya pengen terus-terusan lari-larian. Terus aku juga udah mulai suka ngegambar rumah, pohon, ya kayak gambar anak kecil pada umumnya lah. Tapi kalau menurut mama, aku udah mulai punya tangan yang lincah buat nulis dan gambar di umur segini. Padahal dulu tuh aku gak tahu kalau itu ternyata penting banget buat perkembangan motorik halus. Mama bilang sih itu salah satu tanda kalau aku lagi berkembang. Gak cuman itu, waktu aku umur 6 tahun, aku udah bisa mulai makan sendiri tanpa disuapin. Aku inget banget sih kalau ini. Bahkan aku juga udah bisa bantu mama kalau ada yang perlu diberesin. Biasanya kalau lagi nyetrika juga, aku ikut bantu. Terus gak cuma makan, misalnya kayak lagi beresin mainan, lagi ada berantakan, aku tuh udah mulai bisa ngeberesin mainan aku sendiri, barang aku sendiri. Itu sih kata mama juga sih. Mama bilang itu tanda kalau aku udah mulai bisa mandiri, walaupun kadang aku suka malas-malasan juga. Teman-teman aku juga udah mulai jadi bagian penting dari hidup aku. Dulu aku masih inget banget bagi-bagi mainan kalau main sama teman-teman. Walaupun kadang gak gampang sih ya buat berbagi mainan, tapi namanya juga belajar kan. Dan seiring berjalannya waktu, aku mulai ngerti kalau teman itu penting dan harus belajar berbagi dan ngerti perasaan mereka. Memasuki usia 7 tahun, aku mulai masuk sekolah dasar. Fase ini tuh adalah fase dimana perkembangan kognitifku tuh mulai meningkat pesat. Mulai dari belajar membaca, menulis, dan berhitung. Wajahku di foto ini mulai nunjukin banyak ekspresi yang lebih bervariasi. Ya agak yang malu-malu gitu juga lah. Proses sosialisasi aku juga semakin berkembang karena aku mulai memiliki teman dekat waktu itu. Pada usia 11 tahun, aku mulai ngerasain perubahan fisik yang semakin jelas. Meskipun perubahan tubuhnya masih ringan, tapi ini adalah tanda awal dari pubertas. Tinggi badan mulai bertambah dan aku mulai merasa tubuhku semakin tinggi. Otot-otot tubuhku juga mulai berkembang meskipun belum terlalu mencolok. Wajahku mulai ngalamin perubahan kecil, kayak bentuk rahangnya lebih sedikit terlihat. Terus kulitku juga udah kerasa lebih sensitif. Hormon-hormon dalam tubuhku mulai aktif bekerja yang menyebabkan perubahan pada banyak aspek tubuh. Mulai dari bentuk tubuh yang sedikit lebih proporsional hingga perkembangan payudara yang mulai tampak meskipun masih dalam tahap awal. Ini semua adalah bagian dari proses alami menuju masa remaja yang merupakan fase penting dalam perkembangan tubuhku. Dan kita sampailah pada yang tahap terakhir ini, memasuki usia remaja. Perubahan fisik semakin signifikan, tinggi badanku melonjak, suara aku mulai berubah, dan wajah aku terlihat lebih dewasa. Di fase ini, aku tuh mulai ngerasa lebih mandiri dan mengenal dunia lebih luas. Lingkungan sosial aku juga semakin berperan penting karena aku mulai bergaul dengan teman-teman baru dan terlibat banyak dalam kegiatan sosial. Melihat kembali perjalanan tumbuh kembangku, aku menyadari betapa setiap tahapnya penuh dengan cerita dan tantangannya tersendiri. Jika kalau aku bakal jadi orang tua, aku bakal lebih menghargai setiap perubahan kecil dalam perkembangan anak. Proses tumbuh itu bukan hanya soal bertambah tinggi atau bertambah umur, tapi tentang memahami dunia dan diri kita sendiri. Perjalanan aku dari tahun 2011 sampai tahun 2025 ini nunjukin banyak perubahan fisik, motorik, dan emosional. Mulai dari bayi yang belajar ngerangkak sampai remaja yang mulai memahami dunia sekitarnya. Setiap tahun membawa perkembangan baru. Lingkungan keluarga dan sosial juga berperan besar dalam membentuk aku. Mulai perjalanan ini, aku belajar tentang pentingnya dukungan sekitar dalam proses tumbuh kembang. Terima kasih sudah ikut melihat perjalanan hidupku. Sampai jumpa kembali di video berikutnya.
Terima kasih semua. Oh, I know she's gonna come down south.